Bapak mohon maaf ganggu waktunya sebentar Pak ya, mau wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral nih Bapak sebagai kepala sekolah kan tentunya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ya Pak ya, pasti Bapak dituntut untuk membuat keputusan-keputusan dalam keseharian Bapak melaksanakan tugas. Nah di sini saya ingin belajar mungkin Pak dari Bapak dengan memberikan beberapa pertanyaan Pak. Selama ini Pak, yang pertanyaan pertama ya Pak, ketika Bapak menghadapi ada kasus-kasus tentang dilema etika dan rujukan moral, bagaimana Bapak cara untuk mengidentifikasi itu? Memang di sekolah pasti akan selalu ada permasalahan dilematis ya. Kita mesti memilih di antara dua kenyataan yang harus kita milih. Maka tentunya pilihan itu ada yang dua-duanya memang tidak enak, ada yang satu enak, yang satu tidak enak, ada yang satu berdampak sosial juga tidak berdampak sosial. Ini banyak faktor sehingga kita perlu mengidentifikasi lebih dahulu. Nanti pertentangan itu kita bisa pilih mana yang mungkin dua-duanya positif, mana yang satunya positif satunya negatif, atau yang dua-duanya negatif. Maka yang paling susah adalah apabila dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kalau satunya positif itu tentu kita pilih yang positif. Nanti untuk itu kita harus memilah dulu, terkategorikan ya mana yang terkategorikan sebagai dilema etika, yang kedua ada tentang dilema rujukan moral. Mungkin nanti kita semua identifikasi berdasarkan berdasarkan nilai kekuatan dan hal yang lainnya, dampaknya dan lain-lainnya dari permasalahan atau dilema yang kita hadapi di sekolah. Ya. Kemudian Pak, ketika Bapak menghadapi hal itu dalam pengambilan keputusan kan tetap harus dibuat ya kayak. Nah gitu, ketika Bapak tadi menghadapi ada kasus yang di situ melibatkan dua kepentingan yang saling bersinggungan gitu. Nah Bapak langkah apa yang Bapak ambil? Setiap pengambilan keputusan ada dampak. Ada dampak yang baik, dampak sosial, dampak buat pribadi, buat sekolah, buat lingkungan, juga buat dinas pendidikan. Makanya kita harus pintar-pintar melakukan analisa mana sih dari semua itu, mana yang punya dampak resiko yang paling kecil. Setiap pengambilan keputusan pasti ada resiko. Jadi kepala sekolah ini harus bisa mempertimbangkan dari berbagai sudut mana keputusan yang punya resiko paling kecil. Kata kuncinya mah mengambil resiko, karena pengambil kesimpulan pasti ada resiko. Nah tentunya adalah kita memilih mana resikonya yang paling kecil. Berarti dari resikonya Pak ya. Resikonya. Apalagi kalau hal itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan Pak gitu. Mungkin kan ada kadang kita melibatkan perasaan juga Pak, ada mungkin perasaan keadilan, kejujuran, mungkin juga rasa kasihan, nah gitu Bapak mengidentifikasi mana yang paling minimal. Betul ya, yang risiko paling minimal tentu sih berpikirnya kita tidak hanya individu ya, tapi berpikir keputusan itu berdampak buat sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, juga aspek-aspek apabila itu berkalian dengan kedinasan ke jenjang yang nanti misalkan ke KCD, ke distrik, itu harus pertimbangan. Lalu Bapak, bila Bapak menghadapi tadi dilema seperti tadi, Bapak langkah-langkah atau prosedur untuk pengambilan keputusannya seperti apa Pak? Mungkin yang dilakukan adalah cross check dulu tentunya. Kita pelajari ke yang bersangkutan. Pertama adalah misalkan nih ada sebuah isu tentang suatu hal. Yang kan adalah konfirmasi dulu. Konfirmasi, mendapatkan sumber berita yang benar valid gitu. Karena bisa jadi itu hanya sebuah isu, ternyata tidak benar. Jadi sesuai dengan teori bahwa benar itu apabila suatu itu kan minimal ada dua alat bukti lah kalau di hukum ya. Artinya kita juga tidak bisa bertanya itu konfirmasi kepada seseorang. Kalau orangnya tidak sependapat kan dia pasti akan menyatakan negatif. Tapi kalau orang bertentangan kan dia juga harus pendapat berbeda ya. Akhirnya makanya kita harus minimal dua ya. Dua itu jangan sampai kalau kita ini
si A bermusuhan sama si B, kita bertanya pasti dia akan pada deket gitu ya. Beda dengan orang yang lebih netral, sehingga pengambilan narasumber ini pertama adalah narasumber langsung. Jadi itu memang yang dia berkalian dengan itu untuk konfirmasi. Yang terlibat di situ, ya. Kemudian juga ada unsur yang lain yang memang mungkin memperhatikan tentang kedewasaan berpikir, kemudian juga ada struktural mungkin dia sebagai wakasek atau sebagai TPMPS gitu, mungkin kalau di MGMP dia akan TPMP, atau memang dituakan secara sistem, itu akan menjadi sumber berita ya. Nah, setelah itu kita pelajari di permasalahannya apa, kemudian seperti apa-apanya itu mungkin kita berdasarkan informasi dari sumber, dan juga kita konfirmasi kepada yang bersangkutan tentang kebenaran berita itu. Jadi tapi adalah konfirmasi ya, konfirmasi sebelum kita ngambil sebuah keputusan, tentunya konfirmasi tentang kebenaran validitas dari katakanlah permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, ketika Bapak melakukan konfirmasi nih Pak, atau pengambilan sebuah keputusan gitu, yang menurut Bapak dari pengalaman Bapak selama ini memimpin, yang efektif itu yang bagaimana Pak? Sebenarnya yang paling tidak ada yang efektif caranya. Jadi kalau di ilmu sosial ini tidak ada rumus. Saya orang matematik. Jadi kalau ini pakai ini enggak sih ya, karena sosial ini dinamis ya. Permasalahan ini cara yang efektif untuk A dengan metode B itu berbeda ya. Kalau saya pahami ya, sosial ini beda dengan eksak. Kalau eksak ya untuk soal ini menunya jawabannya ini gitu. Kalau sosial itu kadang-kadang selalu beda gitu. Jadi tidak ada cara yang belum paling tentu efektif. Gitu ya, Pak, ya? Bagaimana situasi dan kondisi. Jadi mungkin kita juga harus komparasi, minta pendapat, minta yang pertimbangan dari teman-teman yang lain. Intinya sih mungkin lebih banyak komunikasi. Jadi lebih banyak data yang kita serap kumpulkan itu akan lebih baik untuk mengambil kesimpulan. Jadi lebih banyak mengambil data ya, data di informasi baik dari sumber-sumber yang internal ataupun juga sumber-sumber eksternal itu. Juga mungkin kita juga bertanya kepada teman-teman yang punya permasalahan yang sama, itu juga bisa jadi bahan referensi dari pengalaman. Misalkan ini kita punya pengalaman ini enggak, punya pengalaman ini gimana penanganannya, itu menjadi salah satu referensi ya. Walaupun tidak sepenuhnya di ilmu sosial ini apa yang bisa dikerjakan di satu titik tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan sepenuhnya, karena itu berbeda lingkungan sosialnya. Kemudian Pak, selama ini ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, yang paling menantang tuh apa Pak gitu? Ada hal-hal yang jadi tantangan mungkin Pak selama ini? Yang tantangan itu adalah apabila punya dampak sosial, yaitu yang ngomong yang dampak sosial yang luas ya, baik itu misalkan tentang nama baik sekolah gitu, atau reputasi sekolah, kredit sekolah, itu yang memang jadi berat ya. Kalau itu kan berarti nama lembaga yang kita pertaruhkan, itu yang berat ya. Kalau hanya internal kan nggak masalah ya, tapi kalau itu udah masalah reputasi lembaga, nama baik, kemudian juga hal-hal yang berkenaan dengan lembaga, itu yang memang harus kita benar-benar mengambil kesimpulan yang pas gitu. Karena kalau enggak ya mungkin akan punya dampak yang jelek kan. Kalau udah nama baik itu tercemar, itu memang akan perlu waktu untuk bisa memulihkan kembali. Kemudian Pak, apakah Bapak punya semacam jadwal gitu Pak, ketika timbul sebuah permasalahan atau Bapak dituntut untuk membuat sebuah keputusan, apakah Bapak nanti dulu mau ditunggu 1 minggu dulu gitu, atau Bapak segera saja, prosedurnya Bapak bagaimana? Tergantung, kembali tergantung urgensinya. Kalau permasalahannya ini harus segera diselesaikan ya kita juga tidak nunggu waktu, berarti langsung kita panggil, kita diskusi dengan teman-teman guru ataupun yang lain, atau orang tua atau siswa yang memang itu segera. Tapi kalau ini permasalahan ini bisa ditunda ya kita sesuaikan, mungkin kita cari waktu yang lebih pas gitu ya. Karena memanggil orang tua itu kemudian juga ada prosedurnya gitu, nggak bisa panggil orang tua dipanggil siang ini harus nanti sore juga nggak bisa gitu. Kecuali kalau internal kita kan kalau dari orang tua sih kita perlu ada penjadwalan kan prosedurnya harus ada surat panggilan. Nah surat panggilan ada ketentuan minimal 1 kali 24 jam. Itu nggak boleh kurang dari 1 kali 24 jam untuk pemanggilan orang tua. Tapi kalau pemanggilan internal kan
sifatnya konfirmasi tidak harus ada surat yang terlalu lama gitu ya. Sehingga kalau saya sih melihatnya bagaimana urgensi. Kalau urgensinya cepat ya kita tangani cepat. Kalau ini ternyata rada santai, mungkin tidak jadi prioritas utama. Jadi bisa fleksibel ya Pak ya? Ya fleksibel. Tergantung urgensi. Kemudian Pak, dua lagi nih, satu yang pertanyaan berikutnya itu adalah apakah selama ini Bapak mempunyai faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Mungkin Bapak ada cara yang bisa mempermudah Bapak untuk pengambilan keputusan gitu? Memang hal yang paling berat ya, yang paling berat seorang pemimpin adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau yang kepala sekolah santai ya sebenarnya kan kata teori semakin tinggi jabatannya maka kerja fisiknya berkurang, yang kerja psikisnya yang tinggi ya. Beda dengan ini ya, kalau orang-orang kerja fisik kayak tukang bangunan dia mikirnya dikit tapi kerja fisiknya yang banyak gitu, terbalik. Sehingga ini untuk pengambilan keputusan ini adalah hal yang paling berat gitu ya. Mungkin kita harus ada perenungan, kita mesti, kalau kita kan punya Allah, kita harus istikharah dulu. Mungkin kalau yang kita ada sholat tahajud dulu, minta dibukakan petunjuk yang baik gitu ya. Kalau kita sih sebagai seorang muslim tentunya di samping kita juga bertanya kepada teman-teman, minta pendapat dari teman-teman manajemen, teman-teman bapak ibu guru di lingkungan kita. Mungkin kita minta pendapat ke atasan gitu. Selain itu yang terpenting adalah kita minta pendapat dan persetujuan serta ridho dari Allah setiap langkah yang kita lakukan. Iya Pak, melibatkan semua pihak ya gitu. Terakhir Pak, ini untuk pertanyaannya, kira-kira dari pengalaman Bapak selama memimpin beberapa sekolah mungkin ya, Bapak tuh dalam pengambilan keputusan ya pastinya mungkin tadi Pak ada dampak ABC gitu ya. Nah dari itu semua, tapi adakah pelajaran berharga yang Bapak dapatkan gitu dari itu? Banyak hal ya, banyak hal kita belajar ya. Jadi banyak hal yang kita belajar bagaimana kita mengambil keputusan. Pengambil keputusan tidak mudah ya. Harus mempertimbangkan banyak resiko, baik resiko buat diri kita, resiko juga buat yang kita pilihkan. Misalkan permasalahan nih, kita ngambil keputusan A, kita juga harus mikir resiko buat permasalahan untuk yang bersangkutan. Banyak hal, tapi yang satu kuncinya adalah semakin kita banyak pengalaman, semakin mendidik kita kedewasaan dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin kata Sayyidina Alimah, jangan ngambil keputusan pada saat kita marah. Jadi kita harus emosi ya, karena nanti yang setannya masuk gitu. Jadi pertimbangan kita tidak objektif lagi. Jadi mungkin dalam pengambilan kita harus bijak mengambil keputusan, bisa lebih banyak mempertimbangkan faktor. Dan kata Sayyidina Ali, tidak boleh ngambil keputusan pada saat kita sedang kondisi tidak marah atau kondisi tidak stabil, karena keputusan kita jadi tidak objektif lagi. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak untuk banyak sharingnya. Saya juga jadi banyak belajar dari Bapak ya Pak ya. Sama-sama. Saya sedang berproses untuk belajar juga mengambil keputusan, belajar teorinya di CGP, pengalamannya dari Bapak itu tadi. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya. Saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Best one.